Saya foto kamu. Kamu seorang pendiri lapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita tercinta, Ale Tamaela, channel paling ngocol bahas pinjol. Terima kasih yang udah balik lagi ke channel gua. Perkenalkan, nama gua Ale Tamaela. Bagi yang baru bergabung, silahkan bergabung. Kita akan bahas putar pinjol di channel ini. Jangan lupa terus dukung channel gue dengan subscribe dan tekan loncengnya supaya lo dapet updatean dari video gue ya. Di like juga, di share buat teman-teman lo yang belum tahu channel ini supaya kita belajar bareng-bareng. Di video kali ini gue mau bahas mengenai yang baru viral kemarin, mengenai apa tuh katanya ada DC masuk ke ruang guru ya. Ruang guru terus nagih ya, nggak tahu diri itu DC ya. Tapi yang gue jelaskan sedikit di sini itu sih udah pasti bukan DC ilegal bro ya. DC ilegal nggak mungkin berani nunjukin batang hidungnya. Jadi video yang udah beredar itu tuh yang di media sosial, di YouTube itu kan ada seorang penagih ceritanya. Jadi gue di sini bakal ceritain sebenarnya itu udah ada di depan mata lu ya, pelanggaran yang dia lakukan ya nggak. Sekarang apa sih salahnya lu tinggal videoin, laporin ya, supaya yang kayak begini nih, model kayak gini itu nggak bakalan terjadi lagi. Pasal pidananya ada gitu, nanti gue kasih tahu ya. Dan gue kasih tahu lagi nih, pinjol tuh udah mengakar sampai ke dalam tanah ya. Dari profesi apa lu sebutin deh ya, guru lah yang kemarin guru gitu loh, mau guru pabrik kek, mau karyawan ya, bahkan bank aja yang punya customer service itu juga pernah minjol. Jangan salah ya, yang jadi jangan menganggap yang minjol itu cuman kalangan bawah. Sekarang mah udah sampai kalangan-kalangan yang keren ya. Ya, jangan kira di sekitar lo orang yang banyak duitnya suka belanja itu nggak minjol. Jangan salah ya. Banyak gue nemuin kasus-kasus gitu ya, bahkan yang cerita-cerita ke gue curhat mengenai ini itu ternyata mereka juga terkena jeratan pinjol gitu. Nah, jadi gue pengen ceritain sedikit ya. Kolektor itu ya, udah lihat ya, orangnya biasa, perawakannya orang timur ya. Gue rasa ini nggak tau lah timurnya mana, tapi kalau apa namanya yang gue perhatikan ya, dia itu nagih seperti yang video kemarin gue kasih ke lu, itu nggak tahu aturan karena emang nggak punya bakat, skill ya buat menagih. Jadi asal datang ngomong-ngomong, mental malunya dibuang ya, nagih bikin malu orang ya, tapi nggak sadar dia sedang mempermalukan dirinya sendiri gitu. Lu malu lu di kampung lu dilihat sebagai lu tukang nagih gitu. Kan ada tuh di video itu bagian yang dia nagih, kamu seorang pengajar, pendidik tidak menggunakan masker. Ya bodoh amat, apa urusannya lu ngajarin guru itu pakai masker. Lu datang ke rumah, ke sekolah dengan mbak bibu tanpa izin, tanpa apa, masuk ke ruangan guru, lu hebat banget lu. Hah? Kalau ada gua mah di situ baku pukul lu sama gua. Ya, lu ngapain sih di situ? Ke ruang guru, lu punya otak nggak gitu? Ya. Nah, bagi yang ada di sana harusnya dia sudah videokan ya, langsung aja laporin ke polisi gitu. Karena gini, ini orang ini ya udah apa ya namanya, melanggar teritori privasi kita ya. Contohnya misalnya ini di sekolahan, dia izin nggak mau ngapain. Kalau nggak dikasih izin sama satpam atau apapun itu dia nggak boleh masuk, nggak boleh. Kalau kasih masuk, wah dia bisa 9 bulan itu di penjara gitu. Jadi ini kesempatan momen-momen yang kadang-kadang lu lewatkan gitu. Udah di depan mata dia maki-maki lu diem aja. Dia dihina-hina mungkin depan tetangga lu diem aja. Lu videoin, selalu gue bilang videoin. Kalau ada foto, ya foto. Bagus-bagus ada CCTV gitu. Udah dipermalukan, pidananya banyak ya. Terus lu diem aja gitu. Itu yang salah ya. Yang gue maksudkan di sini, kalau lu ada didatengin FC yang norak gitu ya, sediain kamera, videoin
Bikin viral. Ya, iya bikin viral sekalian. Biar apa gini, maksudnya rantai yang seperti ini biar stop gitu loh. Gue pengen sekali lihat FC itu kapok di penjara kayak diapain kayak dikasih macan kayak gitu. Ya, lu terlalu lemah, lu ada hukumnya, udah jelas, udah tahu, udah sering dikasih tahu di video-video gua. Cuman lu nggak pakai. Yang malahan sering terjadi adalah ya ini saya harus ngapain ya bang? Gitu. Harus ngapain? Gue juga bingung. Lu udah gue sering kasih tahu gitu, tapi masih terus nanya-nanya. Karena apa? Lu ketakutan duluan. Ya, gini loh. Lu punya utang. Iya, gue tahu lu punya utang. Dan lu nggak usah malu. Ya, lu bukan orang yang hina dengan berutang. Negara aja mau berutang. Ada beberapa pasal-pasal yang dilanggar oleh para field collector pada umumnya. Yaitu nih, salah satunya pasal 310 Undang-Undang Pidana. Ya, tentang pencemaran nama baik. Ya, lu lagi di rumah diteriak-teriakin atau sesuai kayak video ini diteriak-teriakin apalah. Terus yang enak, pasal 318 juga ya tentang fitnah ya, tentang fitnah. Lalu pasal 315 juga dilanggar tuh tentang penghinaan. Itu lagi dihina itu loh. Pasal 335 tentang pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan. Itu semua ada di situ. Di video itu juga ada lagi pasal 368 tentang kekerasan. Ya, kekerasan fisik. Ya, kalau kebetulan video itu nggak ada ya kekerasan fisiknya, memukul, menampar, nggak ada gue lihat gitu. Jadi seumpama kalau emang terjadi di lu ini tentang oleh field collector, ya lu aduin lah. Itu hukum kita udah lengkap, udah melindungi semua makhluk hidup yang hidup tinggal di Indonesia. Terus kenapa lu takut? Ini bukan negara siapa yang kuat, bukan negara siapa lu harus takut sama preman. Lagi pasal 368 mengenai perampasan, kan selalu bilang ya udah nih lu gadain aja motor lu ya, terus lu jual aja TV lu buat bayar utang lu. Lalu undang-undang HAM juga dilanggar, pasal 599 sama 600 sampai 600 itu dilanggar semua, ditabrak semua. Makanya lu harus berani. Ini kan udah dikasih tahu semuanya ya, tapi hadapin FC juga masih bingung. Padahal udah jelas itu ya, sitting duck itu makanan empuk itu FC kalau mau dipidanain. Cuman lu nya aja nggak berani. Gua nggak tahu kenapa lu nggak berani ya. Lu berutang merasa bersalah, nggak usah. Negara juga punya utang ya, tetangga lu juga punya utang gitu, tetangga lu juga ngutang, nggak usah malu apa gitu. Jadi udah ya, ini gua kasih tahu tentang pasal-pasal yang dilanggar setiap misalnya FC datang tidak sopan ya, datang ke tempat lu juga tanpa izin dari lu, tanpa perizinan dari lu, juga bisa dipenjarain itu 9 bulan. Iya, lapor, makanya jangan diem aja. Semoga ini bisa memutus rantai FC yang suka arogan ya gitu. Jangan takut lagi sama FC, nggak usah takut ya. Takut cuma sama Allah ya. Kalau dia macem-macem, FC macem-macem, laporin, gampang, ada jalurnya ya gitu. Jangan pernah takut lagi ya. Gua rasa cukup untuk video kali ini. Besok kita akan lanjut dengan video yang lebih menarik lagi dan pasti lebih banyak menambah wawasan lu lagi ya. Kita sama-sama belajar supaya kita bisa kuat dalam menghadapi masalah pinjol ini ya. Gua Ali Tamaela pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.